Erika adalah remaja 13 tahun yang oleh ibu kandungnya dititipkan kepada saudara laki-laki sang ibu dan iparnya yang bernama Sandy dan Casey Parsons. Ibunya merasa tidak bisa mengasuh Erika karena dia masih memiliki 3 anak lagi yang masih kecil-kecil dan statusnya adalah single parent. Adopsi atas Erika disahkan pada Januari 2011. Sementara ayah kandung Erika telah meninggal karena sebab alami pada 2016. Erika menderita sedikit gangguan pendengaran sehingga membuatnya sangat sering homeschooling di sebagian besar tahun-tahun sekolahnya. Pada 30 Juli 2013, Jamie, saudara angkat Erika yang berusia 19 tahun, melaporkan Erika hilang. Dia mengatakan tidak melihat adik angkatnya itu hampir selama 2 tahunan. Dia memberitahu polisi kalau Erika telah dianiaya dan dia bahkan juga yakin kalau Erika pastinya sudah dibunuh oleh kedua orang tuanya dan jenazahnya dikubur di halaman belakang rumah mereka. Jamie mengatakan semuanya ini sebagai buntut dari pertengkaran hebatnya dengan kedua orang tuanya itu. Tetapi kemudian entah kenapa dia mencabut pernyataannya tersebut. Jamie mengatakan terakhir kali dia melihat Erika adalah pada 19 November 2011. Dia tampak berdiri di sudut ruangan yang memang menjadi hukuman yang biasa didapatkannya. Menurut Jamie, kondisi Erika tidak sehat dan dia kelihatan seperti zombie. Erika hanya menjawab saat itu dia merasa tidak enak badan dan nafasnya terasa berat. Ketika ibu angkatnya mendengar jawaban Erika, dia langsung membentaknya supaya tutup mulut. Saat Jamie bangun keesokan harinya, dia heran melihat ayah ibunya pagi-pagi sudah keluar rumah. Saat mencari saudaranya, ternyata Erika juga sudah tidak ada di rumah. Ketika orang tuanya kembali ke rumah tanpa Erika, dia merasa ada yang tidak beres. Dia melihat mamanya biasa-biasa saja, sedangkan ayahnya tampak sakit dan sepertinya ingin muntah-muntah. Sang ibu langsung duduk di depan komputer, sedangkan ayahnya tampak hanya menatap kosong. Ketika Jamie memberanikan diri bertanya di mana Erika, mereka mengatakan bahwa mulai hari itu, Erika tinggal bersama nenek kandungnya. Atas laporan ini, polisi mulai menyelidiki hilangnya Erika. Casey dan Sandy mengklaim bahwa Erika ada bersama nenek kandungnya yang tinggal di Carolina Utara, tepatnya di Asheville. Neneknya memang secara langsung meminta supaya sang cucu tinggal bersama mereka supaya terjalin hubungan kembali. Tetapi setelah diselidiki, polisi tidak mendapatkan bukti keberadaannya. Casey mengatakan pertemuan Erika dengan neneknya yang terjadi di McD pada September 2011 disusul dengan beberapa pertemuan lebih lanjut. Menurut Casey, pada kunjungan Desember 2011, Erika minta supaya diizinkan untuk tinggal permanen bersama neneknya. Pada Februari 2012, tak lama sebelum ulang tahun Erika yang ke-14, kata Casey dia berbicara di telepon dengan Erika untuk yang terakhir kalinya karena saat dia beberapa kali mencoba menelpon Erika kembali, ternyata nomornya sudah tidak aktif. Casey kemudian mengatakan kalau nomor teleponnya hilang. Ketika Casey dan Sandy diundang di acara Dr. Phil, Casey mengatakan Erika tidak membawa serta barang-barangnya karena dia tinggal bersama neneknya dan mereka telah membelikan pakaian baru untuk dia. Saat keluarga neneknya datang untuk menjemput Erika, ada seorang wanita yang disebut Strawberry juga ikut dan dia menunjukkan setumpuk baju baru yang masih berlabel di bagian belakang van mereka. Rumah yang dikabarkan ditempati Erika memiliki kandang kuda. Baik Casey maupun Sandy mengklaim kalau keluarga ini juga mengajak Brooke untuk menjemput Erika dan membawanya ke Asheville. Tetapi yang sebenarnya, Brooke protes mendengar ucapan suami istri ini dan menyangkal pernah berkendara ke Asheville untuk membawa Erika tinggal di sana. Pada 30 Juli 2014, Sandy dan Casey ditangkap atas tuduhan penipuan. Mereka telah menerima cek bulanan sebesar $634 untuk bantuan adopsi atas Erika, tetapi tetap saja mencairkan cek tersebut sekalipun Erika sudah tidak lagi tinggal bersama mereka. Mereka juga terus menyertakan tuntutan pajak Erika kepada mereka. Casey mengaku bersalah atas 15 dakwaan terhadapnya, sementara Sandy memilih persidangan.
Sayangnya, Dewan Juri memutuskan Sandy bersalah atas sebagian besar dakwaan pada Oktober 2014. Hakim menjatuhi Casey hukuman penjara 10 tahun dan suaminya Sandy 8 tahun atas tuduhan penipuan. Jamie dan Ashley, adik Casey, bersaksi tentang penyiksaan yang diterima Erika di tangan Casey dan Sandy. Sejumlah orang yang bersaksi dalam persidangan Casey dan Sandy atas kasus Erika menyatakan bahwa dia dianiaya secara rutin oleh Casey dan Sandy, khususnya oleh Casey. Sementara Ashley menyatakan Casey sering memukuli Erika dan menghukumnya berdiri di pojok. Foto-foto Erika yang berdiri di pojok ruangan dipresentasikan sebanyak 5 kali dalam persidangan. Ashley bersaksi dia sering melihat memar dan bekas luka di tubuh Erika dan Casey pernah menitipkan anak itu kepadanya dengan alasan agar dia tidak sampai membunuhnya. Tetapi akhirnya pasangan Parsons ini membawa Erika kembali hanya karena takut mendapat masalah karena menerima uang padahal Erika tidak di rumah mereka. Jamie bersaksi bahwa Erika dipaksa masuk ke lemari dan dikunci di dalam selama berjam-jam, dan kalau ketahuan buang air di lemari, dia akan dipukuli habis-habisan. Erika juga dipaksa makan makanan anjing kalengan. Sandy juga sering memukul kepala Erika saat dia sedang marah. Sesaat Erika diberitakan menghilang, Casey dan Sandy langsung menyewa pengacara karena mereka yakin akan menjadi tersangka. Saat memeriksa di dalam rumah pasangan Parsons, penyelidik mendapati noda merah, tetapi belum memastikan apa hasil tes dari pemeriksaan noda tersebut. Setelah beberapa kali berunding dengan penyelidik, akhirnya Sandy membawa pihak berwenang ke tempat mereka meletakkan jenazah Erika. Penyelidik bekerja sama dengan jaksa wilayah untuk mendapatkan pembebasan sebentar kepada Sandy untuk meninggalkan lapas supaya dapat menunjukkan lokasi jenazah Erika kepada penyelidik. Kedua pasangan ini memakamkan Erika di Carolina Selatan. Penyelidik melakukan beberapa interview terhadap Sandy sesuai dengan surat perintah tentunya. Menurut surat tersebut, Sandy mengakui perlakuan kasarnya terhadap Erika. Perlakuan kasar itu mencakup mengunci Erika di dalam lemari, memukulinya memakai ikat pinggang, menekuk jarinya ke belakang, dan mencekiknya. Tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja. Dr. Cynthia Brown dari Fakultas Kedokteran menyatakan perlakuan terhadap Erika sebagai penyiksaan terhadap anak. Hakim wilayah meyakini bahwa Casey adalah otak di balik semua kejadian ini dan menyatakan Erika mengalami siksaan yang mengerikan. Hakim bahkan mengatakan kasus penipuan itu mereka buat demi mengalihkan perhatian penyelidik dari masalah berat Erika. Hakim juga menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Erika masih hidup. Jaksa juga menghadirkan serangkaian bukti bahwa Casey diduga melakukan serangkaian penipuan. Pada tahun 2000, Casey pernah menjadi ibu surrogate atau ibu yang menyewakan rahimnya untuk mengandung janin pasangan penyewa. Dia hamil dan menerima pembayaran sebesar $10.000 atas jasanya itu. Beberapa minggu berjalan, dia tiba-tiba menelpon ibunya untuk mengabarkan bahwa dia mengalami keguguran. Tetapi ibunya tidak percaya dan yakin kalau Casey masih dalam kondisi hamil. Bukan tanpa alasan sang ibu meyakini demikian, karena Casey ternyata tidak mau menunjukkan catatan medisnya yang menyatakan dia telah keguguran. Dia juga mendadak mengubah nomor telepon dan mengirim email kaleng kepada sang ibu. Casey menawari Ashley supaya membeli janin dalam kandungannya. Ashley pun segera memberitahukan kepada ibunya kalau Casey berbohong dan dia masih hamil. Casey bahkan sudah menawarkan bayinya kepada dua pasangan lain yang sudah membayarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit tentunya. Casey juga melakukan penipuan via eBay, di mana uang sudah ditransfer konsumen tetapi barang tidak dikirim. Hakim menjulukinya penipu berantai. Sandy juga menggambarkan bagaimana perlakuan buruk mereka terhadap Erika, sekaligus proses pembuangan jenazahnya yang diakuinya dilakukan pada 19 Desember 2011. Setelah jenazah Erika ditemukan di lokasi yang ditunjukkan oleh Sandy, dia pun digelandang kembali ke lapas. Kantor pemeriksaan medis melaporkan bahwa Erika meninggal karena kekerasan dengan cara yang tidak dapat ditentukan. Menurut otopsi, Erika mengalami banyak patah tulang yang masih dalam tahap penyembuhan.
Patah tulang terdapat pada hidung, rahang, lengan kanan atas, 9 tulang rusuk, dan beberapa tulang belakang. Kondisi tulangnya juga menunjukkan keadaan kurang gizi yang dialami Erika. Sheriff Rowan menerima laporan otopsi tersebut pada 9 Januari 2018 dan sejak saat itu memulai proses penetapan tuntutan pidana atas kedua pasangan Parsons. Pada 19 Februari 2018, Dewan Juri mendakwa Sandy dan Casey Parsons atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama, tindak pidana penyiksaan anak yang menyebabkan cedera parah, tindak pidana menyembunyikan kematian, dan tindak pidana menghalangi pengadilan. Casey dibawa ke Rowan County untuk menghadiri pengadilan pada 14 Maret 2018, sementara Sandy dibawa kembali pada 15 Maret. Pada April 2018, jaksa mengumumkan bahwa mereka menuntut hukuman mati atas Casey dan Sandy Parsons. Pengacara pembela setuju untuk memisahkan persidangan kedua terdakwa. Pada Agustus 2019, Casey mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada April 2020, Sandy mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2, penganiayaan anak, penyembunyian kematian, dan menghalangi pengadilan. Sandy dijatuhi hukuman sedikitnya 33 tahun yang harus dijalani setelah hukuman penipuan.